Matahari Department Store menutup puluhan gerainya bertubi-tubi dalam beberapa tahun belakangan ini. Giant seolah nggak mau kalah, bahkan memutuskan untuk menutup semua gerainya di bulan Juli 2021 ini. Apa yang terjadi dan mau kemana mereka? Melalui video ini, saya mengajak Anda untuk menginvestigasi logika di balik keputusan tersebut. Kemudian, dengan bantuan sepasang tikus dan dua manusia mini, saya menantang Anda untuk mengambil posisi CEO dari kedua perusahaan retail tersebut. Nah, dari posisi itu, silakan Anda tentukan strategi apa sekiranya yang bisa membuat keduanya bisa kembali menjadi jawara retail di Indonesia. Yuk, kita mulai. Jaringan supermarket Giant berasal dari negeri jiran, Malaysia. Giant pertama kali berdiri pada tahun 1944. Pendirinya adalah Teng Meng Chin. Dan setelah sukses di negeri jiran, Giant mulai berekspansi ke luar negeri. Di Indonesia, Giant menggandeng mitra lokal yaitu pengusaha nasional MS Kurnia yang memiliki PT Hero Supermarket Tbk. Hero membuka gerai Giant pertama di Villa Melati, Tangerang pada tahun 2002. Dan pada tahun-tahun awalnya di Indonesia, Giant menjadi andalan Hero untuk menggenjot pendapatan sekaligus menyaingi Carrefour yang cukup mendominasi pasar retail modern pada saat itu. Di masa kejayaannya, Hero memiliki hingga 100 gerai Giant di berbagai kota di Indonesia dengan jumlah karyawan mencapai 14.000 orang. Sementara Matahari Department Store memiliki sejarah panjang di dalam dunia retail di Indonesia. Pada tahun 1958, di usianya yang baru 18 tahun, Hari Darmawan membuka toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Toko yang kemudian diberi nama Matahari itu kemudian berkembang menjadi department store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Matahari pun terus bertumbuh hingga memiliki 169 gerai di tahun 2019 yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia. Luasnya hampir 1 juta meter persegi secara total. Matahari memperkerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan bermitra dengan sekitar 700 pemasok lokal dan internasional. Namun kemudian, angin perubahan mulai berhembus kencang. Pelanggan mulai berhenti mendatangi gerai-gerai Giant. Akibatnya, pada 2015, Hero mengumumkan penutupan 75 gerai Giant di berbagai daerah. Kemudian, di 2018, penutupan gerai Giant kembali dilakukan hingga jumlahnya menciut menjadi 142 gerai. Pada Juli 2019, Giant kembali menutup sejumlah gerai. Dan pada tahun 2020, perusahaan berkode emiten Hero itu melaporkan penurunan pendapatan dari 12,2 triliun pada tahun 2019 menjadi 8,9 triliun di tahun 2020. Hero juga melaporkan kerugian sebesar 1,2 triliun. Angka kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian tahun sebelumnya, yaitu 33,2 miliar saja. Nah, pada tanggal 25 Juni 2021, Direktur Utama PT Hero Supermarket, Patrick Lindvall, mengumumkan akan menutup semua gerai Giant di bulan Juli 2021 ini. Nah, sementara Matahari ternyata ya mendapatkan dirinya pada posisi yang sama ya. Matahari pun mulai menutup sebagian gerainya, walaupun di saat yang sama juga membuka gerai-gerai baru di lokasi yang dinilai memiliki potensi penjualan yang baik. Hadirnya pandemi COVID-19 semakin memukul kinerja bisnis Matahari. Di tahun 2020 lalu, Matahari menutup 25 gerai dan menambah 3 gerai baru. Jadi totalnya jadi 147 gerai. Pada kuartal pertama tahun 2021 ini, Matahari mengumumkan ada 23 gerai dalam pemantauan, yang mana 13 diantaranya akan ditutup. Emiten retail milik grup Lipo ini mencatatkan rugi bersih sebesar 823 miliar sepanjang tahun 2020. Kondisi ini berbalik dari tahun 2019 ketika Matahari masih mencetak laba bersih 1,34 triliun. Di kuartal 1 tahun 2021 ini, pendapatan Matahari anjlok 25% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya menjadi 1,16 triliun. Sementara rugi bersihnya meningkat 1,49% menjadi 95 miliar. Kita berhenti dulu sejenak ya. Kalau seandainya Anda adalah CEO yang bertanggung jawab atas nasib Giant dan Matahari, bagaimana Anda akan bereaksi atas situasi itu? Apa yang seharusnya Anda lakukan? Nah, untuk membantu Anda menjawab pertanyaan itu, saya akan ceritakan sebuah fabel menarik yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson dalam bukunya Who Moved My Cheese. Diceritakan ada sepasang tikus bernama Sniff dan Scurry, dan juga dua manusia mini bernama Ham dan
Howe. Semuanya berada dalam sebuah labirin dalam rangka mencari keju. Sniff dan Scurry, yang namanya juga tikus ya, asal aja geraknya ya, nggak pakai mikir, pokoknya cepet muter-muter labirin cari keju. Sementara Ham dan Howe, namanya juga manusia, penuh pertimbangan dan pakai perencanaan dan beragam pengukuran. Dan ketika mereka nggak berhasil dapatkan keju, mereka kecewa dan frustasi. Sebelum kemudian ya tentu aja nyoba lagi. Nah, pada akhirnya baik Sniff dan Scurry maupun Ham dan Howe mendapatkan keju besar yang mereka cari di sebuah pojok labirin bernama Stasiun C. Mereka pun bersuka cita. Dan mereka bahagia karena mereka yakin bahwa akan selalu ada keju di pagi hari yang mereka bisa nikmati. Mereka nggak sadar ya bahwa keju yang mereka makan itu kan semakin lama semakin berkurang. Hingga kemudian hari, mereka menyadari bahwa keju yang mereka cintai itu sudah nggak ada lagi. Sniff dan Scurry, yang namanya juga tikus ya, nggak pakai mikir panjang ya, langsung bergerak, muter-muter lagi, cari keju baru untuk dimakan. Sementara Ham dan Howe merespon keadaan itu secara berbeda. Mereka menilai bahwa keju di Stasiun C itu adalah buah dari kerja keras mereka selama ini. Maka mereka nggak nerima kalau keju itu hilang begitu aja. Ham dan Howe pun setiap hari masih terus mendatangi Stasiun C berharap menemukan keju lagi di sana. Mengais-ngais pojok stasiun, bahkan berupaya mendobrak dinding labirin. Sebenarnya baik Ham ataupun Howe menyadari bahwa kemungkinan besar ada keju lain yang tersebar di labirin. Hanya mereka nggak tahu ada di mana. Dan pemikiran bahwa mereka harus mulai dari awal lagi dengan segala risiko dan kesulitannya membuat mereka enggan untuk meninggalkan Stasiun C. Untungnya, Howe mulai dapat menerima kenyataan bahwa keju di Stasiun C memang sudah menghilang dan nggak akan kembali lagi. Howe kemudian memberanikan diri untuk mengeksplorasi lorong-lorong labirin yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Dan semakin jauh ia berjalan, semakin ia menemukan petunjuk di mana keju berikutnya berada. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang dan berliku, Howe pun menemukan gudang keju yang lebih besar di sudut labirin bernama Stasiun N. Oh ya, apa yang terjadi pada Sniff dan Scurry? Ternyata jauh hari sebelumnya mereka sudah lebih dulu sampai ke Stasiun N dan menikmati keju di sana. Setelah mendengar kisah sepasang tikus dan manusia mini itu, apa yang Anda akan lakukan sebagai CEO dari Giant atau Matahari? Tentu saja nggak menjadi Ham ya, yang nggak bisa move on. Anda harus jadi Howe. Maka pertama-tama Anda harus menerima kenyataan pahit bahwa industri retail udah berubah. Penerimaan itu akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih mendalam atas apa yang tengah terjadi. Sebenarnya angin perubahan itu terjadi jauh hari sebelum pandemi. Steve Dennis dalam bukunya berjudul Remarkable Retail menyebutkan bagaimana layanan e-commerce yang semakin nyaman dan aman mulai jadi pilihan masyarakat. Dan di saat yang sama, proses produksi menjadi lebih mudah. Siapapun bisa memproduksi apapun, kapanpun, dan dijual di mana saja. Masyarakat pun memiliki beragam pilihan produk yang melimpah yang mereka bisa akses dan beli dengan sangat mudah dimanapun dan juga kapanpun. Brand yang dulu bisa mendikte bagaimana pelanggan membeli, menggunakan, dan merekomendasikan produknya, kini kehilangan kekuatan itu. Pelanggan menjadi sangat perkasa saat ini. Nasib brand berada di ujung jari pelanggan yang setiap waktu bisa menekan tombol kebangkrutan brand di layar HP mereka. Dalam situasi seperti ini, para retailer yang biasa-biasa aja dan lambat beradaptasi terhadap perubahan minat dan kebiasaan pelanggan akan terlibas habis. Kondisi tersebut tentu aja diperparah oleh pandemi COVID-19. Pandemi telah mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat secara radikal dan masif. Pengamat retail sekaligus staf ahli Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hippindo, Yongki Susilo, mencatat bahwa format hypermarket telah menderita pertumbuhan negatif dalam 7 tahun terakhir. Format big box sudah 2 dekade tidak berevolusi, isinya hanya perang harga saja. Di luar penjualan produk grocery, pengelola kurang pandai untuk membuat pengalaman belanja menjadi lebih menarik. Begitu katanya. Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk, Patrick Linville, punya pandangan yang berbeda. Kata dia, sebenarnya manajemen telah melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan Giant lewat perbaikan gerai dan peningkatan kualitas produk agar dapat menggait pelanggan. Tapi tren perubahan perilaku konsumen itu bertahan dan semakin cepat pada masa pandemi ini. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud Patrick itu adalah kecenderungan masyarakat untuk memilih berbelanja di gerai yang lebih kecil dan lebih dekat dari tempat tinggal mereka, dibandingkan kalau mereka harus mendatangi hypermarket yang cenderung lebih jauh. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin mengubah perilaku masyarakat yang sudah semakin terbiasa dengan belanja online. Pandangan Patrick itu selaras dengan temuan di X Trends Global Retail Industry 2021 yang menyebutkan bahwa retailer semakin bergerak ke arah online. Lebih dari sepertiga atau 34% retailer kini menjual mayoritas produk dan layanan mereka secara online. Sementara hampir 2/3 percaya bahwa penjualan offline dan online akan semakin menyatu. McKinsey melaporkan bahwa jumlah pelanggan yang mencoba gaya belanja omnichannel, yaitu beli secara online dan ambil barang di toko,
Tesco itu meningkat 28%. Sementara belanja kebutuhan sehari-hari secara online yang diantar ke rumah naik 57%. Sebanyak 56% pelanggan berencana untuk meneruskan gaya belanja seperti itu bahkan setelah pandemi berakhir. Di Indonesia, pergerakan gaya belanja ke arah online juga terlihat. Data kuartal pertama 2021 dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, menyebutkan bahwa penjualan online dari industri retail mengalami peningkatan hingga 15%. Walaupun hanya memberikan kontribusi kurang dari 8% ya atas total penjualan retail di Indonesia. Nah, sama seperti tren yang terlihat di hypermarket, pelanggan department store juga cenderung memilih gerai-gerai kecil yang dekat dengan rumah mereka. Riset dari McKinsey bahkan menyebutkan di bulan April 2021, hanya sepertiga dari pelanggan di Amerika yang ingin kembali belanja di shopping mall. Hal ini tentu saja memaksa para pelaku retail untuk berinovasi secara radikal. Perubahan perilaku konsumen yang terjadi mendorong PT Hero Supermarket untuk menutup semua gerai Giant di bulan Juli tahun 2021 ini. Penutupan gerai hypermarket seperti Giant sebenarnya nggak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa retail besar lain seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour yang asal Prancis, dan Tesco yang asal Inggris itu sudah lebih dulu menjauh dari bisnis hypermarket. PT Hero Supermarket memutuskan untuk fokus pada gerai-gerai supermarket yang lebih kecil serta menambah gerai-gerai baru pada sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Strategi untuk mengubah Giant sebagai hypermarket menjadi gerai-gerai supermarket kecil itu ternyata sangat beralasan. Sun Lee, analis pasar dari Emporio Analytics, mengatakan, di saat aktivitas ekonomi shutdown akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bisnis minimarket dan supermarket mandiri skala lokal tumbuh pesat dan menjamur di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Mereka itu bersaing loh dengan minimarket branded jaringan nasional yang sudah dikenal dan mempunyai pelanggan loyal seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Terkait dengan penambahan gerai baru, PT Hero Supermarket meyakini sektor yang berpotensi itu adalah sektor peralatan rumah tangga, kesehatan, dan kecantikan, serta keperluan sehari-hari untuk kelas atas. Maka PT Hero Supermarket kini memfokuskan bisnis mereka ke merek IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket setelah semua gerai Giant ditutup. Manajemen akan mengubah 5 gerai Giant menjadi IKEA dan mempertimbangkan untuk mengubah sejumlah gerai Giant lainnya menjadi gerai Hero Supermarket. Hero menargetkan akan menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA dan membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga akhir 2022 nanti. Pilihan PT Hero Supermarket untuk fokus menyasar pada pasar kelas menengah atas dan atas itu sejalan ya dengan munculnya tren bifurcation pada pasar semasa pandemi, di mana pasar terbelah jadi dua, yaitu pasar kelas bawah dan pasar kelas atas. Sementara pasar kelas menengah itu semakin mengecil. Kajian dari Deloitte menemukan bahwa selama pandemi, keberhasilan bisnis retail seringkali ditemukan pada pasar di kedua ujung spektrum ini, baik di pasar kelas bawah yaitu mass market atau di pasar kelas atas yang premium. Menyadari pergeseran perilaku belanja konsumen, manajemen Matahari mengumumkan bahwa perusahaan akan menseriusi kanal penjualan online, khususnya dengan menerapkan strategi omnichannel. MatahariMall.com yang sebelumnya merupakan sebuah bisnis marketplace ditransformasi menjadi Matahari.com yang berperan sebagai kanal penjualan online dari semua produk-produk Matahari Department Store. Matahari juga meluncurkan layanan online chat and shop serta hypermart online. Manajemen Matahari meyakini bahwa setelah pandemi berakhir nanti, strategi retail yang mengkombinasikan online dan offline itu akan tetap jadi pilihan masyarakat. Selain mengembangkan kanal penjualan online-nya sendiri, Matahari juga menjalin kerjasama penjualan online dengan GrabMart, Tokopedia, dan JDID. Pada bulan November 2021, Matahari membeli 728 juta lembar saham Bank Nobu senilai 550 miliar. Aksi itu diakui oleh manajemen sebagai bagian dari keseriusan Matahari dalam mengembangkan pengalaman belanja omnichannel yang lengkap untuk pelanggannya. Selain memberikan layanan pembayaran digital, Matahari juga dapat memberikan layanan pinjaman, baik untuk pelanggan maupun untuk mitranya. Nah, dengan begitu kan akan menambah sumber pemasukan perusahaan di luar penjualan produk-produk fashionnya. Saat ini nggak ada yang bisa memastikan apakah PT Hero Supermarket dan Matahari sudah mengambil langkah yang tepat. Namun, ada beberapa kisah sukses yang mungkin bisa jadi penyemangat mereka saat mengeksplorasi lorong-lorong labirinnya. Di Indonesia, sudah cukup banyak toko retail offline yang berhasil going online. Di antaranya adalah Freshmart. CEO Freshmart, Andy Sumual, menjelaskan bahwa di tengah pandemi, toko online dapat menjadi strategi untuk bisa bertahan. Freshmart tidak hanya bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, namun juga berjualan di WhatsApp chat karena dianggap bisa lebih cepat layanannya dan dapat diantar menggunakan Gojek ataupun Grab.
Terkait strategi memperbanyak gerai-gerai kecil, sepertinya data pertumbuhan Alfamart dan Innomart di tahun 2020 ini menambah kepercayaan diri Giant maupun Matahari ya. Kenapa? Karena Alfamart itu menambah 1004 gerai sepanjang 2020, sementara Innomart tercatat menambah 614 gerai sepanjang 2020. Kedua retailer itu meyakini bahwa peluang ekspansi masih besar. Selain lokasinya yang dekat dengan masyarakat, minimarket dan supermarket lokal itu biasanya lebih adaptif. Mereka sigap membaca data penjualan setiap hari, kemudian mengantisipasi dengan beragam program marketing yang cepat dan tepat. Department store yang dinilai cukup berhasil beradaptasi dengan pergeseran perilaku konsumen adalah Nordstrom di Amerika dan Anthropologie di Inggris. Nordstrom tidak hanya serius berinvestasi di kemampuan online-nya, namun juga mengurangi jumlah gerainya secara signifikan, di saat yang sama mengubah formatnya menjadi gerai-gerai kecil yang tersebar di dekat area-area perumahan. Gerai kecil tersebut nggak berfungsi seperti department store biasanya, melainkan hanya sebagai showroom produk dan service hub di mana pelanggan bisa mencoba pakaian untuk kemudian dibeli secara online. Pelanggan juga bisa mendapatkan layanan styling dan permak pakaian di sana. Sementara banyak department store lain di Amerika seperti JCPenney, J.Crew, dan Pier 1 mengajukan kebangkrutan, nilai penjualan bersih per meter persegi dari gerai-gerai Nordstrom meningkat signifikan dan nilai saham Nordstrom ikut terdongkrak 2 kali lipat dari posisi terendahnya. Antropologi di Inggris bahkan tahun ini berencana untuk melipat gandakan jumlah gerainya. Sama seperti semua perusahaan yang tengah berjuang di tengah pandemi, masa depan PT Hero Supermarket dan Matahari masih menjadi misteri. Namun demikian, kita perlu memberi apresiasi pada kedua perusahaan ini karena mereka memilih menjadi whole, bukan menjadi ham. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak sekali perusahaan yang saat ini masih menolak untuk move on. Seperti ham yang nggak bisa menerima kenyataan. Mereka masih saja terus mengais-ngais sumurnya yang sudah kering, berharap menemukan keajaiban di sana. Ada adagium dalam bisnis yang harus kita ikuti, apalagi di tengah situasi yang nggak menentu seperti sekarang, yaitu follow your customer. Ikuti pelanggan Anda. Seperti yang saya sebut di awal video ini, pelanggan Anda adalah bisnis Anda. Maka ketika pelanggan Anda bergerak, bisnis Anda pun harus ikut bergerak mengikuti. Ingat ya bahwa pelanggan itu semakin perkasa sekarang. Jangan berharap mereka yang akan mengikuti Anda. Andalah yang harus mengikuti mereka. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Giant dan Matahari sudah menerapkan strategi yang tepat? Dan jika Anda CEO dari Giant atau Matahari, apa yang Anda akan lakukan berbeda? Kita diskusi ya. Tulis jawabannya di kolom komen di bawah. Oh, satu lagi nih, bonus pertanyaan. Kalau Ham dan Ho itu mewakili perusahaan besar, kira-kira Sniff dan Scary itu mewakili siapa ya? Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.